Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai anak-anak bapak sekalian, selamat siang anak-anak bapak. Baiklah, bagaimana keadaan anak-anak bapak hari ini? Kelas 4 bagaimana keadaannya? Alhamdulillah kalau sehat. Kelas 5 bagaimana keadaannya anak-anak bapak? Alhamdulillah sehat. Baiklah, untuk hari ini sengaja juga bapak kumpulkan kalian menjadi satu ya. Berhubung wali kelas 4 tidak bisa hadir, jadi kita hari ini belajar bersama meskipun pembelajaran kita berbeda. Kelas 4 hari ini belajar apa? Bahasa Indonesia. Kelas 5 belajar apa, Nak? Iya, belajar IPAS. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak kelas 4 khususnya ya sayang ya. Pernah nggak kalian membaca cerita, sebuah cerita pendek? Pernah? Ya, Yusuf? Iya, pernah ya. Kemudian sesuatu ya, Nak ya. Iya, pernah. Iya, menceritakan sesuatu. Jadi yang diceritakan di situ intinya itulah yang dinamakan dengan gagasan utama, ya. Jadi itu nanti yang akan kita bahas dalam pembelajaran kita kali ini. Kemudian untuk anak kelas 5 sayang, pernah nggak kalian melihat kucing melompat ataupun ikan berenang di dalam air? Iya. Baiklah, untuk anak-anak lebih paham dan mengerti, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama untuk anak-anak kelas 4 yaitu mengidentifikasi, nantinya anak bisa mengidentifikasi yang mana gagasan pokok, yang mana gagasan pendukung pada suatu teks ya, baik itu secara lisan maupun tertulis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menulis sebuah paragraf pendek ya, di situ dimana di situ ada gagasan pendukung dan juga ada gagasan pokoknya. Kemudian untuk yang kelas 5 tujuan pembelajarannya nantinya yang akan kita capai yaitu anak bapak dapat nanti menjelaskan alat gerak pada hewan dan manusia beserta fungsinya. Kemudian yang kedua, anak bapak bisa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mendeskripsikan fungsi alat gerak berdasarkan habitat hewannya. Paham ya sayang ya? Oke, sekarang kita ice breaking dulu. Yuk berdiri semuanya. Baiklah anak bapak semuanya, tadi telah bapak jelaskan tujuan pembelajaran kita ya, baik di kelas 4 ataupun kelas 5. Jadi sekarang bapak ingin memberikan tugas terlebih dahulu untuk anak kelas 5 ya, terkait tentang alat gerak pada manusia dan hewan. Jadi di sini ada bapak memiliki materi bacaan IPA ya, IPA. Kemudian di sini ada LKPD sayang ya, LKPD di sini ada makhluk hidup, ada manusia, ada ikan dan ada burung dan ada kucing di sini. Nah ini bapak berikan terlebih dahulu. Ini sayang tolong ini ya. Jadi perhatikan untuk LKPD-nya ditulis nanti seperti biasa ya, nama, kemudian ada kelasnya ya. Kemudian di sini kan ada tabel ya, ada makhluk hidupnya manusia, alat geraknya apa ya, kemudian fungsi alat geraknya, kemudian lingkungan hidupnya di mana ya, di darat kah, di udara kah, atau di burung. Nah silakan nanti untuk yang lebih jelasnya anak-anak bapak baca dulu materi yang telah bapak berikan, kemudian baru anak-anak dapat menjawab jawaban pada LKPD tersebut ya sayang ya. Oke. Nah selanjutnya untuk anak-anak kelas 4 ya, kita memulai untuk pembelajaran tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Siapa yang tahu di sini apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Iya, betul yang dikatakan oleh Rina. Gagasan pokok itu adalah kalimat yang paling penting dalam sebuah paragraf ya. Kasih A+ untuk Rina ya. Kemudian bapak ingin tanya, biasanya gagasan pokok ya atau utama ini terletak di mana nak? Ya Yusuf? Di awal ya, Dina? Di akhir. Iya, kasih A+ untuk keduanya sayang, bagus ya. Jadi gagasan utama itu bisa saja terletak di awal ataupun di akhir tergantung jenisnya ya. Kemudian kita lihat lagi kalimat yang kedua ya, di situ paragraf yang kedua maksud bapak. Ya coba baca.
Ya, terima kasih Ilham sudah dibaca. Nah, coba ya nak ya. Tadi telah dibaca Ilham. Siapa bisa baca ide pokok di sini? Bagus ya. Yang dikatakan oleh Maya itu dia terletak di awal kalimat juga. Jadi yang pendukungnya yang di mana nak? Gagasan pendukungnya? Iya, terletak di kalimat kedua dan ketiga. Anak-anak beri tanda ya, dimana kalau di situ terletak gagasan pokok, anak-anak beri tanda dengan pensil warnanya yang berwarna biru ya. Sedangkan untuk gagasan pendukungnya, anak-anak beri warna hijau ya. Coba keluarkan pensilnya dulu. Mana yang berwarna biru sebagai gagasan pokok dan mana yang berwarna hijau sebagai gagasan pendukung. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nak tentang gagasan utama ataupun gagasan pendukung? Paham? Iya, bagus kalau udah paham. Oke, kalau sudah paham, sekarang Bapak akan memberikan tugas mandiri ya kepada anak-anak Bapak semuanya. Anak-anak buat satu paragraf pendek sajanya, ya, terdiri dari 3 ataupun 4 kalimat saja dengan tema lingkungan sekolahku. Ya sayang ya. Nah, setelah itu tandai kalimat itu yang mana kalimat penting ataupun gagasan pokoknya kalian bikin di situ. Anak-anak beri tanda dengan warna apa tadi? Iya, bagus Yusuf, dengan warna biru ya. Kalau itu merupakan gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung kalian tandai dengan warna apa sayang? Iya, warna hijau. Jelas? Oke, silakan anak-anak bikin dulu satu paragraf saja ya, dengan tema lingkungan di sekolahku yang menggambarkan tentang sekolah kita. Iya, bagus. Oke, sekarang bagaimana kelas 5 nak? Udah selesai sayang? Alhamdulillah. Oke, nah, tadi telah Bapak sampaikan pembelajaran kita, yaitu temanya alat gerak pada manusia dan hewan. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini ada gambar rangka manusia ya, ataupun di sini ada tulang-tulang. Nah ya, di setiap tubuh kita, dari kepala, ada di tangan juga ada rangka kita ya di sini. Jadi siapa yang tahu nah apa kegunaan dari rangka ataupun tulang-tulang yang ada di tubuh manusia ini atau tubuh kita? Ya, coba Ani. Iya, merupakan alat gerak ya, benar sekali. Kasih aplaus untuk Ani, anak-anak Bapak ya. Nah, jadi rangka yang ada di tubuh kita ini merupakan alat gerak pasif ya nak ya. Nah, kemudian selain alat gerak pasif, ada juga disebut dengan alat gerak aktif pada tubuh kita. Nah, apa itu yang merupakan alat gerak aktif? Siapa tahu, angkat tangan. Iya, betul Doni. Yang dikatakan Doni betul ya. Kasih aplaus nak untuk Doni sayang. Jadi selain dari rangka ataupun tulang lah ya, kalau bahasa anak bilang Bapak tulang ya. Itu juga ada otot. Jadi otot itu yang menyelimuti rangka di tubuh kita. Baiklah, tadi anak-anak telah paham ya tentang bagaimana fungsi alat gerak yang ada pada manusia dan juga hewan. Jadi di sini Bapak akan membagi anak-anak dalam 3 kelompok. Yang di sana kelompok 1 ya sayangnya, yang ini kelompok 2 dan ini kelompok 3 ya. Adapun kelompok 1 Bapak tugaskan untuk membahas tentang hewan air ya, hewan yang ada di air. Di situ anak-anak sudah Bapak berikan itu LKPD-nya. Baiklah anak-anak kelas 4 dan kelas 5, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak seperti biasa ya, apa hal penting yang anak-anak pelajari hari ini ya. Bapak mulai dulu dari kelas 4 ya, coba angkat tangannya sayang. Iya, silakan Yusuf. Apa hal penting yang kamu pelajari hari ini? Iya, bagus, kasih aplaus untuk Yusuf. Jadi dengan pembelajaran hari ini dia bisa tahu
bagaimana cara menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Ya, kita lanjutkan untuk anak kelas 5 dulu. Kemudian, ya. Iya, Doni, silakan. Iya, bagus. Kasih aplaus, Nak. Ya. Nah, jadi kata Doni, dengan belajar hari ini dia bisa tahu, ya Doni ya, alat gerak itu ternyata berbeda-beda tergantung tempat hidupnya, baik itu hewan darat ataupun hewan di udara ataupun di air. Oke, terima kasih Doni. Di sini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.